SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepada Bapak DRS Haji Dwiyono Irianto MM CPC yang kami hormati, kepada Bapak DRS Haji Wadio selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Klayen yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru karyawan SMK Muhammadiyah 1 Klayen yang kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang pertemuan ini dalam agenda workshop penguatan karakter berbasis mindsetting di SMK Muhammadiyah 1 Klayen tahun 2023 tanpa ada halangan suatu apapun. Salam serta sholawat tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenankanlah di sini saya akan membawakan acara workshop penguatan karakter berbasis mindsetting pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan materi, yang keempat adalah diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah acara workshop pada siang hari ini kita buka bersama dengan berdoa melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara workshop penguatan karakter berbasis mindsetting pada siang hari ini bisa berjalan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Klayen kepada Bapak DRS Wadio. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Dwiyono Irianto MMCPC dari HDI Manajemen Center Yogyakarta, Bapak Ibu guru karyawan yang saya banggakan, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan SMK Pusat Keunggulan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Atas nama kepala sekolah mengaturkan syukur rabu pada Bapak Haji Dwiyono Irianto MMCPC serta Ibu di SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Ini mungkin kerawan yang pertama Bapak. Mudah-mudahan dengan kerawan Bapak yang pertama ini
kompetensi yang kita dapatkan bisa maksimal untuk mengembangkan kompetensi diri kita masing-masing dan juga lembaga. Perlu diketahui kalau beliau Bapak Dr. Andes Haji Triyono Irianto MM CPC itu beliau sebagai Ketua Majelis Ekonomi Bapak ya, anggota Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene latar belakangnya adalah pengusaha. Di notabene latar belakangnya sebagai pengusaha itu nanti harapan kami adalah mindset tambahan bagi kami yang setiap hari bergelut di dunia pendidikan. Bedanya pengusaha dan dunia pendidikan itu pertama, kalau pengusaha bisa mencari untung sebanyak-banyaknya, tapi kalau dunia pendidikan mencari untung itu sesuatu yang agak sulit. Untuk itu harapan kami nanti pada beliau untuk bisa memberikan tambahan wawasan pada kami di SMK Muhammadiyah 1 Klayen, sehingga nanti ada tambahan untuk mengembangkan diri kita baik dari segi profesionalisme di bidang pendidikan maupun profesionalisme di bidang yang lain, ya khususnya mungkin wawasan-wawasan di bidang pengusaha dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kita aturkan pada Bapak Haji Triyono Irianto, dan monggo waktu sepenuhnya kita aturkan kepada panjenengan selama 1,5 jam ya, sampai jam 3, atau mungkin kalau ada tanya jawab monggo Bapak Ibu mungkin sebelum jam 3 sekiranya ada yang perlu ditanyakan hubungannya dengan pengembangan karakter berbasis mindset change ini, juga ada tambahan wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak DRS Watio yang telah memberikan sambutan pada pembukaan workshop penguatan karakter berbasis mindset change di siang hari ini. Kita lanjutkan acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi tentang workshop penguatan karakter berbasis mindset change oleh Bapak DRS Haji Triyono Irianto MMCP dari HDI Management Center Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan, kita berikan aplaus kepada Bapak Triyono Irianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini luar biasa sekali. Yang terhormat Bapak Wadio, ya selaku kepala sekolah dan juga jajarannya semuanya, dan juga Bapak Ibu guru serta karyawan ya SMK Muhammadiyah 1 Klayen yang hari ini sungguh sangat luar biasa mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan kami ya, dan kami yang istimewa ini ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini pula ya Bapak Ibu semuanya yang notabene ini adalah pribadi-pribadi yang sungguh sangat istimewa ya, yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Sudah dengar semua? Sampun, alhamdulillah. Berarti kalau sudah dengar semua itu sudah dicas ya. Ya, kalau sudah dicas ya, kalau sudah dicas mudah-mudahan tenaganya atau energinya cukup luar biasa. Dan kalau sudah dicas itu berarti apa? Berarti nanti oksigen yang berada di kepala itu akan turun di perut. Kalau sini kekurangan oksigen akibatnya
insya Allah tidak akan ngantuk ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau saya bilang, apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi gini dulu ya. Alhamdulillah sehat, bugar. Kita sejahtera mau nggak? Mau. Oke, sejahtera bersama. Oke, sejahteranya begini ya. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, bugar, sejahtera. Luar biasa ya. Kalau ditambah satu lagi, yes gitu boleh? Boleh. Oke, siap. Ya. Ya biar semangat lah. Ya biar semangat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, bugar, sejahtera. Yes. Masih ada yang dari ulangi. Oke, yuk. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, bugar, sejahtera. Yes. Oke, semuanya sudah on. Ya, alhamdulillah. Oke, ya. Biar juga kita lebih fokus ya. Maka angkat tangan Bapak Ibu begini, ya. Nggak usah tinggi-tinggi, sudah siang. Oke, sudah semuanya ya. Letakkan di dada sebelah kiri penjenengan semuanya. Darahnya sendiri-sendiri ya, jangan dada orang lain. Ya, dada sendiri-sendiri. Ya, oke siap ya. Oke. Tirukan kata-kata saya, ya. Setelah saya selesai mengucapkan. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berjanji. Dengan sepenuh hati. Bahwa saya sanggup dan senang. Mengikuti acara ini. Sampai selesai. Dengan fokus. Tidak bolos. Ya Allah, saya berjanji. Dengan sepenuh hati. Bahwa saya ingin menjadi pribadi yang membanggakan banyak orang. Yang memiliki cita-cita unggul demi kemajuan sekolah ini. Bila saya sanggup mengerjakan ini semua, saya mohon padamu ya Allah, mudahkanlah, ridhoilah semua urusan saya, semua hajat hidup saya, semua cita-cita saya. Ya Allah, saya berjanji dengan fokus ini untuk men-silentkan HP saya. Bila masih bunyi, saya ikhlas untuk menjadi door prize. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sudah dibaiat ya. Saya yang pakai dalam saja nggak tahu ucapan kok. Oke, yang penting Bapak Ibu, biar penjenengan ini adalah apa? Karena saya yakin penjenengan ini pribadi-pribadi yang semuanya itu punya kepentingan dan penjenengan orang penting. Dan kalau orang penting biasanya dihubungi, betul nggak? Iya. Nah, untuk itu sebentar saja kita fokus dengan acara ini. Monggo di silent semuanya. Kalau sampai bunyi nanti ditaruh di depan. Siap ya? Iya, siap. Taruh di depan dulu. Nanti entah Bapak Kepala Sekolah mau diapakan HP-nya, monggo ya, terserah Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya? Iya. Oke, siap. Ya. Bapak Ibu, karena ini pertama kali juga ya kami datang ke sekolah
sekolah ini kami perkenalkan terlebih dahulu beliau Bapak Hadi Irianto, ya, beliau bernama lengkap Dr. Andes Haji Diono Irianto MM CPC. CPC Perso, kalau MM semuanya sudah tahu CPC Perso? Oh belum. CPC itu adalah Certified Professional Coach. Ya, artinya apa? Beliau ini sebagai professional coach yang paling bawah, ya. Jadi yang paling bawah itu kegiatan beliau adalah sebagai professional coach. Seperti apa sih professional coach itu? Pekerjaan seorang profesional coach itu lebih banyak sekali bertanya untuk apa? Untuk mengeksplor, ya. Jadi prosesnya namanya coaching, ya, coaching. Nah, orang yang di coaching itu namanya coaching, dan ini apa? Untuk dieksplor. Jadi kemampuannya seperti apa sih sesungguhnya? Ya, itu dengan banyak sekali pertanyaan nanti akan muncul, ya. Termasuk kalau penjenengan itu punya masalah, kepengen diselesaikan masalahnya, dan nanti akan keluar dari penjenengan sendiri apa sih solusinya, ya. Itu proses coaching. Beda dengan konsultasi atau konselor, ya. Jadi kalau konselor hanya memberikan nasihat, ya, itu saja, ya. Oke. Kemudian beliau masih sebagai Direktur HDI Management Center, ya. Tapi yang utama beliau adalah inspirator metamorfosis. Artinya apa? Metamorfosis itu perubahan, ya. Jadi ulat kepompong menjadi kupu-kupu, ulat-ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah yang banyak dikejar, ya, banyak dikejar orang. Artinya, ya, di luar bumi, ya, dilihat orang itu tidak menjijikan lagi, ya. Jadi terbang ke sana kemari, ya. Itu indah, ya, kelihatan indah. Itulah maksudnya. Jadi artinya intinya adalah menginspirasi orang untuk berubah, ya. Itu yang penting, ya. Kemudian beliau juga masih sebagai selain Direktur HDI Management Center juga dosen di Universitas Amikom masih sampai sekarang. Kemudian juga kolumnis Harian Republika, ya, setiap hari Senin, ini Senin, ya, tulisan beliau muncul di Republika, kecuali Senin hari ini yang tidak, ya. Kenapa? Karena hari kemarin beliau sakit, ya, hari kemarin ini panas yang luar biasa sehingga izin hari ini tidak ngisi di Harian Republika. Kemudian juga sebagai penulis buku, sudah ada 6 buku yang beliau tulis. Salah duanya itu diterbitkan oleh penerbit Erlangga, ya. Yang satu, ya, semuanya sebenarnya bestseller, ya. Yang dua itu tentang parenting, kemudian yang 2 lagi tadi diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, yang dahsyatnya yang diterbitkan oleh Erlangga itu, ya, itu adalah berjudul Hebat Gurunya, Dahsyat Muridnya. Yang ini sudah dicetak kurang lebih sekitar 18 kali cetak ulang. 1 kali cetak ulang itu sekitar 3.000 sampai 5.000 eksemplar. Ya, silakan dihitung saja sendiri, ya, berapa, ya, jumlah. Yang ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Oke. Kemudian konsultan pengembangan SDM narasumber, ya, di beberapa radio yang sekarang masih aktif itu adalah di Radio Reco Buntung. Kalau penjenengan mendengarkan itu adalah rekaman beliau. Nah, yang interaktif dan bisa tanya jawab langsung untuk di Radio Reco Buntung itu setiap hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10, yang hanya 1 jam saja. Itu. Kemudian masih sebagai pengurus MEK PWM DIY, ya. Kemudian Dewan Pembina IBF DIY. Begitu, ya, Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita sambut bersama Bapak Hadi Irianto untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan. Saya dari sini aja, ya. Sudah terlanjur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati Pak Wadio selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya tanpa saya sebut satu persatu, ya, tenaga pendidik maupun kependidikan SMK Muhammadiyah 1 Pelayan Gunung Kidul yang sedang disiapkan Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Yang aminnya sungguh-sungguh, insya Allah rezekinya tambah banyak. Ya, insya Allah ya. Topik kita yang sudah penjenengan pirsa semuanya adalah ini ya, penguatan karakter berbasis mindset change. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, maka mari kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah. Penjenengan kan ustadz-ustazah ini ya, jadi sudah hafal apa sih yang dimaksud dengan orang yang bersyukur. Tapi tidak ada salahnya kalau saya berbagi untuk nambah referensi. Kersong ya? Boleh ya? Orang yang bersyukur nomor satu itu adalah bersedia menerima ketetapan Allah dengan lapang hati, apapun bentuknya. Ya, jadi termasuk nanti saya berangkat dari Gamping ke sini itu harus ketemu dengan longsor di Bukit Bintang, sehingga harus nunggu antrian cukup lama. Bisa pun karena memang itu sesuatu yang ditetapkan Allah, ya sudah. Saya sama istri ya mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Kira-kira kalau kita bersulot terus gitu ya, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah nih. Arti sungsolo kenapa sakit? Gimana mungkin? Maka orang yang bersyukur itu yang pertama itu abis bersulot. Persis kata sunjingan. Sunjingan ini kan kiai-kiai yang jarang berkeluh kesah tuh. Apapun kondisinya, kira-kira kan begitu. Ya mungkin melihat dari wajahnya kan wajah-wajah orang yang jauh dari keluh kesah. Terus yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah menggunakan semua kemampuan yang Allah berikan itu untuk mewujudkan 4 hal. Yang pertama ya, nambah amal soleh. Dan saya yang yuswani pun sudah 50 angkat tangan. Nah, yang sudah 50 itu mestinya amal solehnya lebih banyak daripada yang 40. Kan tentu yang 40 lebih banyak daripada yang 30. Menurut orang saya tua, saya menjadi tua keladi katanya begitu. Saya tua, saya menjadi-jadi. Jadi pertakilan gitu loh ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Yang kedua, untuk apa sih? Untuk meningkatkan prestasi. Ya apapun bentuknya. Ya, mau prestasi di bidang kemasyarakatan boleh, mau prestasi di bidang profesi boleh, mau prestasi di bidang keagamaan monggo silahkan, nggak masalah. Masing-masing kita itu harus punya. Ya. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan, menambah karya-karya kita. Kalau prestasi itu lebih banyak berhubungan dengan diri sendiri ya. Tapi kalau karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah makanya saya nulis buku gitu loh, biar bisa dinikmati oleh orang lain. Nggak menikah, ya. Kalau misalnya saya pernah juara badminton tingkat RT, nah itu kan yang menikmati cuma saya gitu. Itu kan prestasi. Tapi kalau karya itu orang lain yang bisa menikmati. Ibu-ibu juga gitu ya. Kalau penjenengan itu diparingi sama Gusti Allah, kalau masak itu enak gitu, ya monggo dikirimi orang ngambune nedok, gitu. Ya duwe sih dia kayak gitu. Oke. Nah terus yang keempat ya, memantapkan keberadaan kita sebagai manusia wajib. Ini penting ini. Manusia itu ada 5 nih. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh. Pak kepala sekolah mau adakan rapat. Ada yang tanya, Bang, kalau mireng nginjak terapat. Pripun kula tumut nang mboten. Yo
dengan ulama itu rapatnya orang komplit. Nah, itu berarti yang tanya adalah manusia masjid. Ini kepala sekolah ngendikanipun menawi longgar penggali pekerjaan yang utama sudah selesai semuanya, monggo rampung. Tapi kalau masih ada banyak hal yang belum dirampungkan, yang nggak ikut nggak apa-apa, itu menungso sunah. Yang ketiga itu kalau Pak Kepala Sekolah akhirnya menjawab, memberikan jawaban itu sakerso jenengan utawa sakar, itu berarti apa? Yang pundut pirsa tadi itu menungso ono utawa ora ono, itu ora ono pengakuan, ora ono bedanya. Bahasanya murid-murid jenengan itu enggak ngefek, enggak ngaruh, kira-kira gitu loh, ya kan? Nah, kalau jawabannya Pak Kepala Sekolah itu langkung saya dengan boten tumut. Ini sing takon kudu ngrumangsani, ngono lho ta. Nek dhek iku termasuk menungso makruh. Jadi Pak berteko ki marai apa? Marai kisruh. Nah, yang terakhir naudzubillah min dzalik yang nomor 5 itu menungso haram. Nek ngantek aku weruh irungmu, ya kan? Tak bandem sadar. Kira-kira sedaya manusia wajib tuh nggih? Wajib. Nah kan nggih? Oke. Yang Bapak Ibu guru itu di mata murid-murid itu sama. Kalau guru wajib itu penjenengan kosong, muridnya dobel. Kok kosong? Itu guru wajib itu. Nah, guru sunnah ya kalau diberi informasi kalau kosong, biasa apa boleh nonton anu kan guru piket itu kan? Kan? Itu guru sunnah itu. Ya. Nah terus sing guru mubah dikai pengumuman kosong misalnya, surah apa lah. Gitu. Nah yang guru makruh diberi tahu kalau kosong, yes, merdeka. Yang terakhir guru begini tidak nanti kalau murid ya Allah, pindahkanlah guru yang satu itu ya. Kami sudah tidak tahan ya Allah. Setiap hari cuma diejek, diterta, dimarahi. Kalau sekolah lain tidak mau menerima, pindahkan orang lain ya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya ini masih kategori Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah tercurah pada teladan kita, sumber inspirasi sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah tadi apa Bu Yun ya sudah memberikan informasi bahwa kerjaan seorang coach itu banyak mengajukan pertanyaan. Ya. Maka yang pertama mohon izin saya mengajukan pertanyaan sih. Ya. Siap jawab ya. Oke. Pertanyaannya mudah kok. Ya. Benar nggak? Nih pertanyaannya gampang. Jika Gusti Allah marengke, kita penjenengan itu bisa menjadi siapa saja, maka penjenengan itu ingin menjadi diri pribadi seperti apa sih? Tapi sinten kembali pangandikan, ayo ingin tadi diri pribadi yang kayak apa? Monggo, ayo. Mau sopong udah tak mikir. Kalau pertanyaan tentang diri sendiri kan tidak ada gue mikir sendiri. Apa yang humor? Oke, monggo Bapak. Bermartabat, bermanfaat. Nah, gitu loh. Cepat beliau tuh mikirnya itu. Masa dia itu tuh. Siapa yang mikir negara? Asma
sinten Pak? Pak Ali Sodikin. Bermanfaat, bermartabat, coba. Itu adalah sebuah doa, ya, atau permintaan kepada Allah itu. Untuk apa sih? Untuk bisa dikabulkan oleh Allah. Ya, kata guru saya itu, Allah itu sesungguhnya sedang wait and see. Orang jamaah haji dok sing wait and see. Waiting list gitu. Wait and see. Jadi kalau kita sudah memantaskan diri, Allah tinggal kun fayakun, maka jadi. Tugas kita tidak bukan memantaskan diri. Ya. Kepingin kaya katanya ya, kepingin kaya, tapi borosnya akan karuan cukup. Itu namanya mah nggak pantas gitu loh. Kepingin sehat, udut terus. Bagaimana itu? Itu namanya orang yang tidak mau memantaskan diri itu begitu. Bisa dipahami? Saya. Yang lain? Mas, oke, monggo Ibu. Pengen jadi seseorang yang keberadaannya apabila bertemu dengan saya akan selalu bahagia. Luar biasa. Siapapun coba, berarti apa? Ya beliaunya itu pernah. Iya benar itu, ya kan? Biar orang yang ketemu sama beliau itu bahagia. Setidak-tidaknya kan begitu. Ya. Senyummu adalah sedekahmu, gitu kan? Lo kan Nabi lo yang ketika kayak gitu itu, oke? Bagus lah. Siapa lagi? Akhirnya selalu butuh orang lagi. Ini dia si jari-jari. Kehadirannya selalu ditunggu coba. Jadi saya kedengar pakai orang ketok pirang-pirang dino mesti takok-takok ini. Gitu? Kedengar itu dikaseni, bener loh. Ya toh, dirindukan tuh. Mantap. Bagus kok kayak gitu toh. Yang lainnya masih menjadi penganut aliran kebatinan. Aku ya profesinya jadi guru gitu, dan kok masih menganut aliran kebatinan. Pokok dibatin. Rapat, ya toh, yang jero menang. Begitu rapat yang jero, aku jadi mau arep omong. Belum seorang benar. Kalau pada saatnya ada kesempatan itu nggak bicara, begitu sudah selesai baru bicara, itu gimana? Orang-orang yang aneh-aneh itu guru ya. Ada peringatan lustrum di sekolah, ditunjuk sama kepala sekolah untuk jadi ketua panitia. Menurut dia semau itu, ampun pulau pak, pulau betul di sono. Padahal jadi guru, ini orang sono itu semua. Lebih lucu lagi ketika rapat, lalu gue dengan pojokan, terus karo kaca. Jadi banyak sekali ya guru-guru aneh di negeri ini. Selamat loh. Kemudian betul nanti tahu. Itu harus ngomong ke pemerintah. Ya karena bahasa Indonesia, ya itu yang belum saya kunjungi tinggal 4 provinsi. Papua Barat, Maluku Utara, NTT, cuma 3 tempat. Sehingga akhirnya saya mengenal masing-masing apa masyarakat di setiap daerah. Nanti banyak orang-orang aneh. Nah, penjenengan mau jadi seperti apapun itu monggo, masing-masing pribadi itu dibolehkan kok. Ya. Cuman yang harus diingat ya, pada saat kita dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita masing-masing, ternyata Allah itu menitipkan pada kita itu 2 misi yang dibawa oleh setiap manusia. Apa saja itu? Yang pertama, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu misi bersama umum siapapun kita. Ya, jadi dikirim sama Gusti Allah ke dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Walaupun setelah lahir ning alam dunia ini terus milih agama sing ora napa jenenge sing ora cetha kan mereka itu tidak pernah lepas dari apa? Dari karena misi.
Makanya bersyukurlah kita karena apa? Kita memilih agama edisi yang terbaru. Lah kaya buku edisi yang terbaru kan kenapa salah kanggo? Kok isi ono sing milih ya buku. Terus yang kedua adalah misi yang bersifat khusus, okay? Bekerja sesuai bakat, potensi, dan passionnya masing-masing. Yang besok dijawab jujur. Sopo saya ngangkat dino iki le nyambut gawe dadi guru saya ngomong sok kepeksa saya ngomong sok kepeksa langsung lah kok dadi guru saja ini nggak tahu ya piannya orang ngomong dan tentang kan kita pun ramai dia pun tidak bisa tahu dia malah sekarang kepokso ini dia tertanya seorang muda gitu mereka senang dia dah saya subur enak kalau hibur kebetulan itu bukan nyindir sih terus saya itu hanya memberikan sebuah gambaran yang umum terjadi. Orang ya, kalau bekerja itu sesuai dengan passion itu bisa diartikan gairah gitu ya. Jadi kalau orang bekerja sesuai dengan gairahnya itu podo karo nih kok bocah-bocah nih kok nek lagi seneng dolanan layangan isok tekan sore, orang sarapan Ramadan, orang lain agresif, kenapa? Senang pit-pitan, di mana ibu? Diundang kalau ibu, kalau kosek, itulah passion. Jadi orang yang bekerja sesuai dengan passionnya itu insya Allah orang-orang yang bahagia. Karena bahagia itu tidak ada di mana-mana, bahagia itu ada di dalam diri kita. Makanya apa? Tidak usah mencari. Karena ada orang yang menganggap bahwa bahagia itu ada di luar sana. Gimana kalau akhir bulan kita rekreasi, aku sudah boring nih. Ngomongnya seorang istri ke suami, kemana? Ya nggak usah jauh-jauh, tapi ke Pulau Seribu aja, karena yang 2000 belum ada. Terus si suami tanya, nah terus anak-anak ikut apa? Ya enggak lah, orang kita pilih berdua aja. Nah terus anak-anak gimana? Ya titipin ibu. Jadi ibu itu tidak pernah berhenti, ya namanya mengasuh anak. Sudah jadi nenek, yuk mengasuh lagi kan gitu. Tapi herannya ya, seorang nenek itu dititipi cucunya itu gak ada yang sedih. Ini istri saya kan barusan punya cucu satu ini lah, umurnya baru 1 tahun ini. Bendino video call. Benar ini. Terus sekarang jadi tambah 1 kemampuannya apa? Jadi pemain pantomim. Tanpa berlatih ternyata bisa langsung jadi pemain pantomim. Luar biasa. Kehadiran cucu itu memberikan berkah yang dahsyat. Nah begitu sampai di Pulau Seribu sudah check-in hotel gitu ya, masuk kamar mau istirahat. Lah urung ngantek, kenapa jenenge tidur gitu ya? Ya istrinya ngomong lagi, aku kok tiba-tiba jadi ingat anak-anak ya. Ketika di rumah yang dibayarkan Pulau Seribu, jadi nek orang kok iso bahagia. Begitu ada di Pulau Seribu yang dipikirkan anak-anak yang ada di rumah. Ini loh manusia yang terbelah itu namanya. Ya, kayak amuba itu loh, karena terbelah itu. Jadi pikirannya nggak pernah menyatu itu. Ya, jadi bahasa asingnya itu dia tidak memiliki
memiliki namanya mindfulness. Nah, gitu. Mindfulness itu adalah satunya tubuh, pikiran, kemudian perasaan di satu tempat, menerima semua keadaan yang ada itu tanpa memberi nilai, tanpa menghakimi. Itu namanya mindfulness. Kalau ngomong nyalip, terus dianalisa, itu tidak mindfulness. Namanya mindfulness dia sudah nyalip, sudah selesai. Orang-orangnya begitu itu orang-orang bisa bahagia. Nah ini semuanya ya dibingkai oleh sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis. Apa itu? Karakter ya, atau akhlak yang mulia. Menurut saya tentang nasto pendidikan agama Islam tidak. Pak Ustaz, kalau saya salah tolong dibetulin ya. Setahu saya, Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Benar sih Pak? 2 tahun sebelum hijrah. Nah, jadi karena itu Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta. Tidak lama setelah itu adalah paman yang melatih beliau menjadi seorang pengusaha. Nah, gitu. Sedih banget itu, sama Allah dikasih hadiah berupa apa? Perjalanan spiritual yang maha dahsyat, yaitu Isra dan Mi'raj. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat. Pada tahun ke-10 kenabian. Ya, pertanyaannya, begitu menerima wahyu pertama di Gua Hira sampai dengan Isra Mi'raj itu, terus kerjaan Rasulullah itu apa? Ternyata membangun akhlak para sahabat. Butuh waktu 10 tahun. Ya, oke. Tetapi betapa pentingnya toh. Makanya ketika Kanjeng Nabi ditanya, engkau diutus Allah untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi fondasinya ini. Ya, makanya Nursewu, kita punya anak, yang pertama-tama harus jadi anak yang baik dulu. Jangan jadi anak pintar dulu. Ya, menjadi anak pintar dan seterusnya itu gampang, tapi jadi anak baik ini yang penting. Ya. Leluhur-leluhur kita itu memberikan ilustrasinya adalah mikul dhuwur menurut itu namanya anak yang baik. Ya. Oke ya. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, ya, maka ada 2. Ya. Yang pertama disebut dengan karakter moral. Ya. Ini yang menjelaskan begini, ini calon presiden 2024. Ya. Mantan gubernur DKI. Ahok. Kira-kira Ahok. Gua ngomong jawab kok diklerok-klerok gitu. Misalnya ya, ada jujur, ada suka berbagi, respect, ya, rasa hormat, itu namanya karakter. Ya. Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja, ya, yang terkait dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Makanya ada di situ kerja keras, ya, kemudian gigih, pantang menyerah, dan seterusnya. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya. Jadi menjadi guru, apalagi ya, dua-duanya menjadi sangat penting untuk makan murid-murid kita. Ya. Benar? Ya. Nah, kemudian menumbuhkan karakter akhlak itu sejak dini. Nggak bisa serta-merta orang sudah beranjak dewasa baru dibentuk, nggak bisa. Ya. Tapi penjenengan perhatikannya. Ya. Ketika anak masih ada di PAUD dan SD, bidang yang paling luas sampai, ya kan? Betul ya?
Sedangkan pengetahuan itu cuma sedikit, ya. Keterampilan juga paling sedikit. Yang paling besar adalah ini. Maka anak-anak TK, kemudian playgroup, lalu SD, itu sebetulnya apa? Tidak perlu terlalu banyak ilmu yang diberikan. Ya. Dari dulu sampai sekarang, Indonesia ini nggak tahu juga, gitu ya. Itu pelajaran yang diberikan kepada murid-murid itu adalah pelajaran yang paling banyak di dunia. Ya. Jadi teman saya yang jadi guru di Singapura, ya, itu cerita di Singapura itu namanya SD itu hanya ada 6 mata pelajaran. Coba di sini berapa? Banyak itu. Terus lulusan UAD, ya, teknik informatika sekarang membuat pesantren IT cuma 6 bulan. Ya. Dia ingin mewujudkan mencetak sumber daya manusia yang gak usah terlalu lama tapi langsung bekerja. Jadi pelajaran yang diberikan itu, yang pertama itu Quran, yang kedua itu IT. Cuma 2 totil. Apa yang kemudian terjadi? Lulusan pesantren itu sekarang tersebar di perusahaan-perusahaan besar, Indosat, ya, kemudian ada Zahir Consulting, ya, dan masih banyak lagi. Hanya 6 bulan. Padahal apa? Cuma 2 itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ngomong, ya, sesungguhnya itu diberikan di sini, ya, karena lulusan SMA atau lulusan SMK atau MA itu yang diterima di sana itu, ya. Yang ini, ya, diisi dengan Quran, ya. Ini kemudian nanti implementasinya di sini itu hanya Quran. Terus yang ini adalah IT. Ternyata apa? Cepat itu. Ya. Belum lulus sudah pada dia, sudah pada kita. Ya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak yang saya hormati, ya, maka orang-orang yang ada pada dunia pendidikan ini harus menghargai betul, ya, guru-guru PAUD SD. Ya. Karena apa? Mereka lah peletak fondasi yang paling utama dan itu, ya. Pembentukan karakter yang pertama adalah dimulai dari cara kita berpikir. Ya. Menurut saya ada filosof namanya Jalaluddin Rumi, ya, beliau menerjemahkan surat Al-Ma'un ayat 11, ya, Allah tidak mengubah nasib seorang suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu dalam bentuk sebuah puisi, ya. Puisinya sederhana tapi maknanya dalam sekali. Judulnya adalah ubahlah pikiran Anda. Jika Anda bisa mengubah pikiran Anda, maka Anda bisa mengubah harapan Anda, bisa mengubah keyakinan Anda. Kalau Anda bisa mengubah keyakinan, Anda bisa mengubah sikap Anda. Kalau Anda bisa mengubah sikap Anda bisa mengubah tindakan Anda. Kalau Anda bisa mengubah tindakan Anda, maka Anda bisa mengubah kinerja Anda. Kalau Anda bisa mengubah kinerja Anda bisa mengubah nasib Anda. Kalau Anda bisa mengubah nasib Anda bisa mengubah hidup Anda. Berarti segalanya berawal dari pikiran. Makanya nun sewu, saya yang masih awam, gitu ya, mencoba untuk melihat kandungan Quran itu. Terjemahannya coba saya baca, gitu ya. Saya tidak pernah menemukan ada ayat yang berbunyi itulah tanda-tanda bagi mereka yang berperasaan. Gitu. Yang ada adalah itulah tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir. Itulah tanda-tanda bagi mereka yang berakal. Maka nggak usah dikit-dikit apa. Itu loh. Iya. Kalau dikit-dikit baper itu ya rasakno dhewe. Nah, kenapa? Karena nggak ada di dalam Quran itu bagi mereka yang berperasaan.
tapi yang berpikir. Artinya apa? Berpikir ini oleh Allah sendiri yang menciptakan kita semuanya, itu didudukkan pada posisi yang sangat tinggi. Coba ada orang pulang dari kerja itu sudah agak sore, mau mandi, tapi pikirannya gini, amar mantus kurang. Begitu dengok banyu, bawaan, oke, masalah. Begitu gebyur, nah termentok. Betul apa betul? Tuh, ada lagi bapak-bapak nih, habis main tenis. Nah, kok dodo sebelah kiwo, rodo, kroson nyeri. Terus dia bikin geget jantung. Begitu dia bikin begitu, geget jantung, langsung tambah cepat itu kan denyutnya. Kenapa? Karena cemas. Semakin begitu. Nah, terus akhirnya konsernya ngomong, nek jantung itu rumah sakit harapan kita. Yang puskesmas harus begitu, bayangkan biayanya begitu tingginya, langsung proses. Kenapa? Karena mikirnya jantung. Ya, coba. Kalau pikirnya sederhana, ya lagi paling ngomong lagi paling masuk angin. Nah, kok tekan ngomong dikeringi cara wujud. Orang dikerok ya. Kerok itu kan. Ya orang wujud baru tekan. Begitu dikeringi kok yurung mati. Ya tak paling masuklah ke puskesmas. Kenapa puskesmas? Karena puskesmas itu tempatnya atau pusatnya apa? Tempat berobatnya orang yang pusing, kesel, masuk. Makanya disingkat puskesmas. Pusing, kesel, masuk. Nah, wes langsung. Nah itu makanya berpikir itu jadi penting sekali. Ya. Apalagi berpikir itu berpikir yang positif, ya, itu menjadi sangat. Nah setelah pola pikir, yang kedua adalah sikap dan perbuatan. Ya. Ada orang yang perbuatannya itu bisa maksimal karena pikirannya insya Allah saya bisa, maka dia akan mengikhtiarkan sampai dengan batas yang maksimal sesuai dengan kemampuan. Tapi nanti titik kata iso, ya sudah tutup buku kira-kira gitu. Ya. Lalu yang ketiga kebiasaan alias habit. Ya. Untuk mengubah kebiasaan ini informasi untuk Bapak Ibu penting banget ya. Apa sih kebiasaan yang mempenjenengan bangun? Kalau kebiasaan itu terkait dengan kegiatan fisik, cukup waktu 21 hari, nanti akan jadi kebiasaan baru. Kalau itu kaitannya dengan fisik loh. Misalnya, penjenengan itu mau jalan pagi, kepengen jadi kebiasaan, maka itu dilakukan terus-menerus selama 21 hari. Maka otomatis nanti akan jadi kebiasaan baru. Ya. Saya sama istri, ya, itu mau mengubah kebiasaan. Namanya makan buah itu sebelum makan nasi dan teman-temannya. Kenapa sih? Karena dokter yang memberikan ilustrasi seperti itu. Ya, Kanjeng Nabi dulu juga begitu. Sebelum beliau dengan roti atau yang lain itu makan buah dulu. Maka akhirnya apa? Saya sama istri mencoba itu 21 hari terus-menerus. Akhirnya apa? Jadi habit baru. Kalau sekarang saya datang ke resepsi, bukan langsung ke nasi dan teman-temannya itu, tapi ke tempat buahnya itu. Makan buah baru makan nasi dan teman. Sudah jadi kebiasaan. Sudah nggak usah pakai diingat-ingat, sudah otomatis. Ya. Tapi kalau terkait dengan hal yang lain itu butuh waktu yang terutama terkait dengan kebiasaan mental, ya. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Yang ngomong seperti itu adalah Dr. Taufik Pasyan, ya, ahli neuroscience, ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Nah kemudian barulah yang keempat itu karakter. Ini
perputarannya seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok pemain bola kita itu kalau secara individual kan sebenarnya hebat-hebat gitu ya. Tapi begitu jadi tim, kenapa ya kok belum pernah jadi benar-benar hebat ya? Karena ternyata pemain-pemain bola kita itu ya, itu yang ada dalam pikirannya itu lebih banyak kompetisi, bukan kolaborasi ya. Termasuk pendidikan kita itu selama puluhan tahun itu mengajarkan kompetisi ya, tidak mengajarkan kolaborasi ya. Sehingga ya, ketika ujian misalnya itu takon-takonan itu padahal harusnya namanya ujian itu tanya itu sebenarnya nggak apa-apa. Maka kalau negara nggak mau menggunakan seperti itu, saya mempraktekkan untuk diri saya. Mahasiswa saya di Amikom kalau mengerjakan ujian boleh tanya-tanya. Yang penting jawaban era kena kodok. Namanya diskusi kan boleh. Wong sesuk yang nyambut gawe kita akan juga itu kok. Oke ya. Nah, Cobi, menurut penjelasan apa yang dipikirkan oleh sang nenek itu? Masya Allah. Nah, gitu ya. Masya Allah. Apakah dia sedang membayangkan masa mudanya atau membayangkan yang lain? Ini tadi yang jawab begitu guru agama juga ya. Bayangkan masa depan. Man City dulu. Bayangkan masa depan. Gambar ini memberikan pelajaran buat kita itu kayak gini. Ya. Aku mungkin tidak mampu mengubah dunia yang aku lihat di sekitarku, tetapi aku dapat mengubah cara aku melihat dunia dari pikiran. Ya sama lah, misalnya apa? Kita berada dalam sebuah kemacetan. Kita nggak mungkin mengurai kemacetan itu. Ya. Tapi kita masih tetap bisa merasa happy dengan kemacetan itu dari apa? Dari pikiran kita. Kalau zaman dulu ada kaset kan gitu kan, ya udah nyetel lagu-lagu yang kita suka, ya sambil menikmati. Ya sama kok bisa seperti itu. Ya orang kok menanguni terus. Orang puisi belas ini. Misalnya. Jadi semuanya berangkat dari apa? Berangkat dari pikiran. Coba. Dosen saya waktu saya ambil S2 itu pernah mengatakan begini, apapun yang ada di luaran diri kita itu sesungguhnya netral adanya. Menjadi positif atau menjadi negatif sangat bergantung penyikapan kita, sangat bergantung pikiran kita. Cobi diparingi hujan itu akan membahagiakan bagi orang yang bisa menerima bahwa hujan itu adalah penuh rahmat, betul? Ya. Tapi kan budi wong sing ora iso ngono kuwi. Mosok to, wiwit iso tekan sore hujan terus ora umum tuh. Tapi anak moneke ora umum tuh. Begitu pula ketika panas. Panas itu. Orang yang tidak pernah tuh. Jadi sesungguhnya apa saja yang ada di luar kita itu sebenarnya itu menjadi tidak bisa kita terima atau bisa kita terima dengan pikiran kita. Mantan ya. Sekali lagi berarti apa? Pikiran itu jadi penting banget. Ya, makanya kemudian workshopnya adalah mindset change gitu ya. Nah
menjadikan SMK Muhammadiyah Satu Planet ini, ya, itu menjadi lebih dahsyat lagi, ya, dibutuhkan salah satunya adalah berpikir out of the box, ya. Nek mau berpikir linier, podo karo umume wong mikir, itu tidak akan terjadi lompatan apa, tidak akan terjadi quantum leap, gitu. Nah, terus latihannya seperti latihannya. Silakan belajar jadi orang yang imajinatif, sering membayangkan sesuatu, walaupun yang dibayangkan itu termasuk orang lumrah. Artinya apa? Belum pernah ada, tapi sudah dibayangkan. Ya. Zaman dulu orang belum pernah sampai ke bulan, orang membayangkan sampai ke bulan. Itu kan sesuatu yang imajinatif. Dan pada akhirnya, ya, orang bisa sampai ke bulan. Yang kedua, curiosity, ya, orang yang suka bertanya, tapi bertanya ini bertanya yang penting-penting, bukan sekedar tanya. Memang kok yang takon itu turah lambe. Kemudian yang ketiga adalah spontan. Orang yang menurut saya mungkin terbang-terbang, ini diopeni, dipelihara. Karena orang terbang-terbang itu pikiran yang orisinal itu adalah yang spontan. Nah, ini masih datang memikir, oh itu sudah direkayasa. Makanya diperlukan orang-orang yang spontan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibel. Jadi orang-orang yang pikirannya out of the box itu adalah salah satu syaratnya, itu adalah orang yang fleksibel. Ya. Makanya jangan pernah kaku pada dirinya. Dulu kan betul ulang kelas 10 gitu, mulai sana kelas 10. Ya begitu. Ya, terus yang terakhir adalah pangkal menyembah. Ya, inilah ilmu Bapak yang dibutuhkan untuk menjadi berkemajuan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus sekarang kita ngomong tentang mindset manusia. Ya, ini ada seorang profesor dari Stanford University, namanya Profesor Carol Dweck. Ya, beliau itu membedakan mindset manusia menjadi dua. Ya, yang pertama disebut dengan fixed mindset, yang kedua disebut dengan growth mindset. Ya, fixed mindset ini itu adalah cara berpikir yang relatif tetap dari waktu ke waktu, tidak bertambah, tidak bertumbuh. Dan bahayanya, menurut saya bahayanya fixed mindset ini mendera kebanyakan orang-orang yang sudah senior. Akhirnya jadi fixed mindset. Biasanya saya melu training, melu seminar, saya nongol. Aku sudah pensiun. Itu yang terjadi. Ya, maka Pak, jadilah orang yang sudah senior itu fixed mindset. Ya, pikirannya tidak pernah bertambah, tidak pernah bertumbuh. Ya, bangga dengan senioritasnya. Ya. Maka banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa atau mahasiswa lulusan-lulusan yang terbaik dari sekolahnya itu baru nyambut gawe, itu prestasinya biasa-biasa saja. Ono sing cum laude gitu ya, begitu nyambut gawe biasa-biasa. Soalnya apa? Rumangsa pinter terus, orang tahu belum sinau meneh. Sedangkan yang ketika sekolah atau jadi mahasiswa itu dia senang-senang saja, lalu dia merasa dirinya bodoh, terus-menerus berikhtiar, terus-menerus belajar, justru yang menjadi growth mindset. Ya, sehingga mereka itu ketika bekerja itu prestasinya malah luar biasa. Nah, oleh karena itulah mari kita sama-sama ya untuk menjadi orang yang growth mindset. Ya. Beberapa di antara yang bisa kita pahami ya, kegagalan dan tantangan itu merupakan kesempatan untuk tumbuh, bukan terus
ya menyimpulkan pulau kita pancen boten bakat, boten iso, boten mampu, pun ngenter mawon nggih. Yang kedua, bisa belajar banyak hal yang diinginkannya. Jadi siapapun kita, ya. Ini contoh ya. Bisnis itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi bisa dipelajari oleh siapapun yang punya kesungguhan gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa bisnis itu mudah, itu gobos itu. Bisnis itu tidak mudah, tapi bisa dipelajari oleh mereka yang bersungguh. Dan jangan sampai ya menjadi guru kewirausahaan, tapi orang berusaha itu kan aneh itu. Ya. Dosen entrepreneurship tapi nggak punya bisnis itu juga aneh. Maka yang diajarkan sekedar pengetahuan wirausaha, bukan bagaimana pengalaman dia berwirausaha. Ya. Kemudian usaha dan sikap positif adalah penentu kecakapan. Jadi menjadi ahli itu karena apa? Karena usaha, bukan semata-mata bakat. Bakat kalau tidak diasah juga tidak akan pernah berkembang. Ya. Suka mencoba hal-hal yang baru. Ya. Sehingga namanya perubahan kurikulum, ya. Itu kalau orang yang growth mindset itu biasa, ya. Tapi kalau yang fixed mindset itu komentarnya meneh, wong sing iki rampungnya anyar meneh, itu tanda-tanda fixed mindset itu kayak gitu. Ya. Cara Pak Harto itu, wong itu gumunan, kagetan, itu cara Pak Harto itu. Nah, sedangkan growth mindset itu ojo kagetan, ojo gumunan, ojo apa saja lagi itu, ojo cuman. Nah, gitu. Ya. Terus yang berikutnya konstruktif terhadap kritik. Ya, saya memahami kritik itu memang tidak enak itu. Tapi kalau kita melihat bahwa di balik kritik itu ada manfaat besar buat kita, itulah yang disebut dengan growth mindset. Ya. Nah, kemudian keberhasilan orang lain menginspirasi dirinya. Jadi, piye caranya yo aku bisa berhasil seperti dia. Bukan kok itenono. Tiba saatnya nanti ya habisin kamu. Nah, bagaimana sekarang growth mindset ini ya bisa menjadi karakter kita? Yang pertama, tangguh dan berkemajuan. Ya, ini adalah karakter yang berbasis growth mindset. Ya. Kemudian yang kedua, gemar belajar dan mencoba. Ya, apalagi Bapak Ibu guru di SMK Muhammadiyah 1 Prajen ini saya lihat relatif masih muda-muda lah ya. Ya. Jadi jangan sampai kena penyakit tua. Masih muda kena penyakit tua, mau sinau. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh dan optimis, menjaga. Ya. Suka bereksperimen. Ya, kemudian legowo dan pandai berterima kasih. Lalu yang terakhir adalah gemar berguru dan mentoring. Jadi ada orang lain yang kita jadikan mentor buat kita, ada yang dijadikan sebagai apa? Sebagai teladan buat kita. Ya. Itu ya Ibu Bapak yang saya hormati. Dan sebagai penutup sebelum nanti kita dialog kalau ada hal yang mau ditanyakan, ya. Saya ingin mengingatkan diri saya maupun Ibu Bapak bahwa hidup kita yang tidak lama ya di dunia ini, ya cuma sebentar. Orang tua kita memberikan ilustrasi pada mampir umbi ya. Itu kayak sebuah buku atau kitab, ya. Ada sampul depan, ya, yaitu tanggal lahir. Ada sampul belakang atau cover belakang tanggal kematian. Yang tanggal kelahiran Kristus itu tahu semuanya? Ada tanggal kematian? Ada yang sudah punya bocoran?
mati. Kemudian halaman dalam ya itu adalah aktivitas kehidupan. Ada yang sudah bertulisan, ada yang masih kosong. Maksudnya tidak lain, yang sudah ada tulisannya ini adalah yang telah kita lalui bersama. Ya. Kemudian yang masih kosong, ini adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita pada nanti, besok, dan seterusnya. Yang kita semuanya tidak tahu masih ada berapa halaman. Ya kan? Nah, pertanyaannya, akankah yang kosong ini isinya sama dengan yang kemarin-kemarin, atau isinya mau lebih baik dibandingkan yang kemarin? Lebih baik? Swear ini? Bener ya? Oke ya? Maka jawabannya tidak bukan. Bapak Ibu harus berubah. Kalau ingin yang tulisan dari kosong ini lebih bagus. Ya. Bagaimana? Siap? Siap berubah? Mulai kapan? Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak usah menunda-nunda. Jadi untuk berubah jadi lebih baik nggak usah soben, berfoto, fotonya foto kucing, berapa ya sudah berubah mulai sekarang gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu paparan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya tunggu respon dari Bapak Ibu. Ya, sementara saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak RS Haji Duyono Rianto MMCPC yang sangat memberi gambaran karakter mindsetting kepada kita semuanya. Semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Bahwasanya kemampuan kita untuk menangani tatanan hidup adalah ukuran dari kekuatan karakter kita masing-masing. Maka dari itu pada sesi yang berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk berdiskusi bertanya jawab. Silahkan monggo mengutarakan bagaimana cara mensikapi atau menanamkan mindset pada diri kita sehingga kita dalam menangani siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Payen yang notabene begitu banyak karakternya, ada yang manut dan ada yang ngeyel, itu bisa kita tangani dengan lebih mudah, lebih santai, tidak menggunakan emosi. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo dari Pak Margito, yang kedua nanti dari Pak Teo, yang ketiga dari Pak Sutaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pembaca buku panjenengan Pak Metamorfosis itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan ini mungkin bagian curhat. Saya mendapati amanah dari Allah, anak 3, 2 cewek, 1 cowok. Saya melihat kecenderungan anak saya yang cewek ini sering tertawan oleh perasaannya, sehingga berbeda dengan anak saya yang laki. Ketika konflik dengan temannya 5 menit, 10 menit sudah selesai. Kadang saya melihat bahagia dan tidak bahagianya anak saya itu terkait konfliknya dengan teman. Nah, sehingga sampai sedetik ini saya itu kesulitan menyampaikan pada anak saya tentang bahwasanya dunia luar itu netral. Seperti itu, mohon kiatnya atas anak saya yang sudah menjelang remaja. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Irianto, perkenalkan nama saya Teo Raharjo. Teo Raharjo. Iya, saya guru elektronik ya. Jadi slide awal tadi yang Bapak Irianto sampaikan adalah kaitannya dengan passion dan karir, passion dan karir. Jadi ada cerita sedikit ya Pak ya. Jadi ada ibu guru, kan karirnya memang ibu guru, karirnya guru gitu ya. Jadi tapi passionnya itu tidak jadi guru. Passionnya itu kalau bahasa sekarang itu gardening gitu ya. Jadi kayak mendesain baru. Jadi karena passionnya itu seperti itu, karir gurunya itu terbengkalai. Awalnya tidak terbengkalai, tapi setelah menekuni passionnya itu terganggu kerjaan gurunya itu. Nah terus karena konflik dengan sekolah, dia keluar dari jadi guru passionnya. Nah permasalahannya, contohnya misalnya saya, seorang baik saya. Misalnya sekarang profesi saya itu guru, tapi saya punya passion Pak. Passionnya itu bukan guru, misalnya bingung bebek, memelihara IT. Nah itu dan saya baca melihat itu kalau orang berbisnis itu sesuai dengan passionnya itu 90% berhasil bisnisnya Pak. Karena dia punya passion gitu. Nah bagaimana saya ini ke depan supaya passion saya itu nanti kalau saya melaksanakan passion saya itu tidak mengganggu karir saya. Permasalahannya saya tidak ingin keluar jadi guru, tapi saya juga ingin melaksanakan passion saya. Yang punya saya passionnya ini saya ekspresikan, karena passion itu kalau menurut saya itu hobi Pak. Dan dokter Ida itu saya pernah kesini Pak, dokter Ida itu dokter kejiwaan Pak. Orang itu kalau mau fresh, tidak stres, laksanakan hobinya apa? Kamu punya hobi apa? Laksanakan hobinya. Nah kalau di hubungan seperti itu Pak. Nah, seperti itu. Mereka supaya passion. Kalau ada kasus misalnya seperti saya jadi guru, tapi passion saya bukan guru. Permasalahannya saya tidak ingin keluar jadi guru ya seperti itu. Jadi ada seperti itulah Pak. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua kaitannya dengan kewirausahaan tadi Pak. Itu terjadi di sekolah manapun juga kaitannya. Ini cerita lagi Pak ya. Jadi lulusan SMK itu kemarin jadi kabista Pak, penyumbang pengangguran terbanyak gitu ya, lulusan SMK itu. Padahal itu kalau banyak ahli itu kegagalan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Jadi SMK itu jadi kami hitam. Terus pemerintah membuat program revitalisasi, salah satunya COE itu, jadi mengeluarkan dana yang besar, membuat peralatan praktek gedung supaya SMK itu connect dengan industri, bahasanya menikah gitu. Karena itu solusi untuk supaya lulusan SMK itu tidak menganggur. Solusinya sudah, padahal industri lowongannya terbatas. Kedua, itu pemerintah hanya kan solusinya cuma dua tadi, kerja di industri atau berwirausaha. Nah, yang kedua itu berwirausaha itu pemerintah itu hanya memberikan solusi ke sekolah itu hanya 6 jam pelajaran dengan mata pelajaran prakarya dan wirausaha, dan tidak mengeluarkan dana atau membuat roadmap atau mindset atau proyek tertentu yang dibiayai dengan uang yang besar seperti pembangunan fisik, pengadaan mesin atau revitalisasi tadi. Padahal itu juga penting. Dan ditambah lagi seperti yang Pak Irianto sampaikan, guru wirausaha yang mengajar bukan seorang wirausahawan. Itu jadi lelucon di kalau bahasanya MGMP, guru prakarya dan wirausaha Indonesia Pak itu ya. Nah seperti itu, karena saya juga ngajar itu Pak, saya bukan wirausaha. Seperti itu. Bagaimana saya sebagai guru dan teman-teman yang bukan wirausaha tapi membuat mindset ke anak-anak kita, anak-anak kami itu supaya menjadi berwirausaha. Saya contoh sampel aja nggak ada. Contoh sampel aja misalnya pengusaha bebek aja hanya peluang belum sampai ribuan misalnya seperti itu. Seperti itu Pak. Itu pertanyaan yang kedua cuma itu saja, tidak ada pertanyaan ketiga. Jawabannya tadi terima kasih atas jawaban yang akan diberikan.
secara padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian saya hormati, Bapak narasumber yang saya hormati, dan rekan-rekan guru yang saya hormati, bahwasanya kita selaku pendidik di SMK Desa Tegayan ini tidak lepas dengan pembentukan karakter siswa. Jadi yang saya tanyakan singkat saja, jadi kaitannya dengan pembentukan karakter siswa tadi Bapak menyampaikan kaitannya dengan pola pikir, Pak. Jadi pola pikir ini kan kaitannya dengan siswa ketika masuk sekolah itu kan macam-macam lah pola pikirnya. Ada yang masuk sekolah itu mencari teman, ada yang mencari uang saku, ada yang apa itu supaya apa itu tidak dimarahi orang tuanya dan sebagainya. Nah ini bagaimana langkah baiknya sebagai guru ini memiliki cara menanamkan mindset tadi kepada siswa, karena terus terang mindset ini meskipun mudah diusahakan tetapi sulit diterapkan, Pak. Apa itu anak itu memang seperti itu, Pak. Jadi bagaimana tip atau cara Bapak misalkan menjumpai siswa tersebut supaya memiliki mindset yang diarahkan pada gurunya, jadi karakter tersebut dapat ditanamkan dalam diri pribadi siswa tersebut. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Matur nuwun ya, sudah ada 3 yang memberikan respon dan bagus ya. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti yang jawab istri saya ya. Tentang anak ini soalnya. Bedanya anak laki sama anak perempuan itu seperti apa? Itu istri saya itu yang lebih ahli, gitu, ya. Kemudian yang kedua, yang dari Pak Teo ya. Gimana ya kalau saya jadi guru, tapi passion saya itu bukan pada dunia guru, tapi pada dunia yang lain. Ya. Jawabannya adalah jika masih mungkin ya dua-duanya itu dijalani, ya dijalani. Ya. Ada satu contoh, ya. Orang asli Wonosari, ya, bekerja di Kompas Gramedia. Dia itu punya usaha, tapi dia masih jadi karyawan di Kompas Gramedia. Dan hebatnya lagi, ketika dia jadi karyawan, tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos. Kenapa? Karena jam sekian sampai jam sekian itu status saya adalah karyawan Kompas Gramedia. Setelah jam itu saya bebas mau melakukan apa saja. Jadi bisnisnya itu dilakukan setelah pulang kantor ya sampai dengan jam 9 malam. Dua-duanya jalan bisa dan tidak perlu harus meniadakan salah satunya. Begitu ya. Tapi kalau itu tidak mungkin untuk bisa dilakukan, maka memang harus memilih ya, mana yang mau diboti kan gitu ya. Nah terus yang berikutnya lagi, pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua. Ini jalan keluarnya ya, jalan keluarnya itu bisa murid itu kita ajak untuk belajar keluar ya, ketemu langsung dengan pengusaha, atau yang kedua ya, jadikanlah pengusaha itu sebagai guru utama. Tapi kalau saya boleh menyarankan, lebih baik muridnya yang diajak ke tempat si pengusaha itu ya. Misalnya nih dalam 1 semester ya, dalam 1 semester itu bisa 3-4 kali ya ke sana. Dan kalau bisa beda-beda ya pelaku usahanya itu. Karena bagaimanapun murid nanti akan bisa melihat seperti apa usahanya, seperti apa sih pelaku usaha itu dalam jatuh bangun mengelola, itu dia akan bisa mendapatkan langsung dari sumber. Ini solusi yang menurut saya bisa dilakukan kalau memang penjenengan belum punya usaha ya. Menjadi berbeda kan, saya jadi dosen kewirausahaan di Universitas Amikom ya, sementara saya punya usaha kan
center. Ya, saya juga punya usaha bisnis jaringan. Sehingga kalau saya harus menjelaskan kepada mahasiswa, bukan hanya sekedar pengetahuan, karena saya ngelakoni ya bagaimana sebuah target bisa tercapai, sebuah target tidak bisa tercapai, jatuh bangun dalam mengelola usaha, rugi dan sebagainya, itu bisa saya ceritakan dengan leluasa. Kenapa? Karena saya ngelakoni. Gitu ya. Jadi solusinya menurut saya seperti itu. Okay. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga ya dari Bapak kita yang ketiga tadi itu ya. Saya tidak tahu ya apakah di SMK ini ketika pertama kali ketemu dengan murid itu ada yang disebut dengan kontrak belajar apa enggak? Learning contract ya. Saya Pak kepada mahasiswa saya selalu pada pertemuan yang pertama ada 4 hal yang saya mintakan mereka nulis ya. Yang pertama itu identitas pribadi mereka. Mereka namanya siapa, dari asal SLTA-nya mana, kemudian alamat asal di mana gitu. Lalu yang kedua, ya mengapa Anda memerlukan ilmu tentang yang sedang dipelajari? Misalnya, mengapa Anda perlu belajar kepemimpinan ketika saya ngajar leadership? Mengapa Anda perlu belajar kewirausahaan misalnya gitu? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, ya apa yang kamu minta dari dosen ya agar kamu belajarnya menjadi nyaman, agar kamu belajarnya menjadi penuh semangat, bergairah dan seterusnya ya. Terus yang keempat ya, apa yang siap kamu lakukan saat kuliah ya agar hasil pembelajaran menjadi lebih maksimal. Jadi kontrak belajar saya itu 4 hal tadi ini. Akhirnya saya satu persatu Pak ya itu bisa tahu ya mana yang memang dia menginginkan untuk bisa mendapatkan ilmunya, mana yang menginginkan untuk bisa mendapatkan aplikasinya, misalnya begitu. Nah, sekurang-kurangnya ya dalam hal perbincangan kuliah itu saya memberikan contoh-contoh, memberikan ilustrasi-ilustrasi untuk memenuhi harapan mereka. Tapi kalau itu tidak saya lakukan, blank saya tidak tahu mahasiswa saya ini kondisinya kayak apa, ya kan? Makanya penting di situ namanya learning contract. Nah, kalau di SMK Muhammadiyah 1 pelayan ini bisa dilakukan begitu Pak, setidaknya satu kelas nanti bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan kepentingan yang kurang lebih mirip atau kurang lebih hampir sama ya, sehingga perlakuan terhadap mereka dari kita sebagai guru itu kalaupun tidak 100% kena itu ya paling tidak ya 80% kena kira-kira begitu, karena kita sudah tahu petanya. Maka ya yang mungkin tips ya yang bisa saya sampaikan kepada penjelasan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama silakan dijawab. Yang tadi punya 3 putra ya, yang putri itu kayaknya kalau punya konflik lama hilangnya, tapi kalau yang laki-laki itu punya konflik sebentar aja sudah selesai gitu ya. Nah, ini gimana orang tua itu untuk bisa mendidik mereka? Sedikit ya matur nuwun sekali ya. Jadi matur nuwun Pak, saya Pak siapa yang Pak Margito. Jadi matur nuwun Pak. Gini, untuk yang laki-laki dan perempuan itu memang pendidikan anak laki-laki dengan anak perempuan itu memang berbeda. Dan harus berbeda. Kenapa? Karena memang secara harafiahnya, jadi sudah gift-nya dari Yang Maha Kuasa itu memang sudah dari sononya memang berbeda. Laki-laki itu lebih banyak menggunakan logika ya. Dan yang namanya laki-laki itu kalau punya masalah, ada sesuatu masalah, dia akan segera cari solusi ya. Jadi biasanya gini, kalau ibu-ibu ya, mendapati suami punya masalah, kemudian bertanya mau potong, tapi suami kok diam saja misalnya, atau
punya masalah tertentu tapi hanya diungkapkan saja. Tapi ingat, kalau laki-laki itu biasanya selalu cari solusi. Ya, contohnya ibu-ibu sambat, aku kok pusing banget ya, sedang minum obat. Sebenarnya, sesungguhnya kalau wanita sedang sambat begitu, dia itu sebenarnya sudah minum obat. Ya, sudah minum obat, tapi laki-laki tidak bilang minum obat, kan gitu. Ya, terus sesungguhnya wanita itu untuk apa sih? Untuk diperhatikan saja, dan dia perasaannya itu lebih menonjol. Ya, biasanya kalau menurut saya dia itu kalau wanita itu coba diamati ya, dari kecil saja. Wanita itu kalau meminta sesuatu pakai drama dulu. Ya, pakai drama dulu. Jadi minta makan saja, mana yang ini, mana yang itu, mana yang ini, mana yang itu gitu. Kadang-kadang juga tidak fokus. Dia sebenarnya kepengen dibelikan sepatu, tapi dia merengek yang lain. Akhirnya apa? Ya itu dulu es krim. Nah gitu. Akhirnya ke sepatu memang, tapi es krim dulu. Ini wanita. Jadi memang harus seperti itu. Ya. Dan menurut saya kalau wanita itu sama yang maha kuasa itu diberi kemampuan untuk bisa mengeluarkan 20.000 kata-kata per hari. Ya. Sedangkan kalau laki-laki itu hanya 7.000 kata-kata per hari. Makanya kalau bapak ya atau seorang laki-laki selesai pulang sekolah itu kadang-kadang di rumah diam dan tidak ngomong apa-apa, kelihatan cool saja, biarkan saja. Ya nggak usah dicecar dengan pertanyaan. Terutama saya, termasuk saya, ibu-ibu cerewet banget, betul nggak? Biar mau biar terus lalu biar dan tanya terus itu. Laki-laki biasanya, ih apa sih gitu, ya. Tapi kalau perempuan kan enggak. Tuh dia perempuan itu sampai di rumah. Kalau laki-laki sampai di rumah itu 10 menit baru bisa diajak bicara. Kenapa? Karena dia baru adaptasi. Tapi kalau perempuan itu dok sampai di rumah lepas sepatu sudah bisa ngomong. Ya, karena dia masih punya cadangan 20.000 kata-kata tadi belum habis. Tapi kalau laki-laki itu 7.000 kata-kata pulang sampai di rumah, entah itu pulang dari sekolah atau pulang dari kerja, biasanya dia diam. Itu 10 menit kemudian dia baru bisa diajak bicara, itu pun hanya sedikit ya. Kalau misalnya sampai di rumah, kalau istrinya cuma Pak saya tadi begini ya, itu kadang yang wanita itu sakit banget ya, itu ya saya kepengen banget ya, kepengen ngobrol gitu ya, karena dia sudah kehabisan kata-kata di kerjaan itu gitu ya, itu jadi memang seperti itu. Artinya apa, kita harus membedakan itu. Terus yang berikutnya lagi untuk yang anak wanita itu belajar atau punya anak wanita itu dekatilah artinya dekatlah dengan bapak ya. Kenapa? Karena anak wanita yang banyak berdekatan dengan bapaknya atau orang tua laki-laki ini dia nantinya di masa yang akan datang ketika dia memilih jodoh tidak akan keliru. Insya Allah begitu. Kenapa? Karena dia akan mengidolakan bapaknya. Dan kenapa? Dia punya kasih sayang ya. Jadi kasih sayang dari bapak dan tanggung jawab itu pula yang akan diidolakan oleh anak perempuan. Tetapi non sewu, kalau anak perempuan itu tidak dekat dengan bapaknya, maka di luar sana dia mendapat perhatian yang lain, dia akan lari Pak ya. Akan lari dan akan mencari idola. Dia selalu berputar untuk mencari idola, itu anak perempuan ya. Maka pegang ya, anak bapak peganglah, pegang bapak harus pegang kendali untuk anak perempuan, terutama setelah mulai masuk SMP lah ya, SMP begitu masuk SMP ke atas dekat-dekatlah dengan anak perempuan ya, meskipun juga dari kecil tetap itu. Kenapa? Karena anak perempuan punya rasa ayam ya. Dan penjenengan tahu bahwa anak perempuan itu jatuh cinta pertama kali dia pasti dengan bapaknya ya. Artinya merasakan cinta kasih
Itu bedanya anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi maka harus berbeda cara kita menyikapi. Satu hal lagi penjenengan yang ngasto jadi guru, ya, yang ngasto jadi guru itu nggak usah kaget. Kalau anak laki-laki kok berkumpul dengan anak laki-laki, itu yang ada adalah persaingan. Ya, persaingan artinya apa? Artinya seperti berlomba, ya, bersaing satu dengan yang lain, itu laki-laki. Sedangkan kalau perempuan itu karena dia sosialita, ya, senang berkumpul, makanya kalau ada majelis ilmu, pengajian dan sebagainya, yang lebih banyak datang ibu-ibu, bapak-bapak sedikit, ya. Itu kenapa? Karena bapak-bapak nggak senang ya dengan kumpul-kumpul itu. Kenapa? Karena laki-laki dan laki-laki kalau ketemu itu persaingan, ya, adanya persaingan. Kalau perempuan tidak, sosialita, gitu. Jadi maka nggak usah gemut, ya, memang seperti itu. Kalau ada bapak-bapak memang rawuh pada saat pengajian dan sebagainya, ini luar biasa, ya, jempolnya bisa diacungi jempol 4, ya, jempol 4 dengan jempol kaki, gitu ya. Jadi luar biasa sekali, ya, gitu. Makanya dipaksa sama Yang Maha Kuasa setiap Jumat harus datang di Jumatan untuk apa? Mendengarkan khotbah. Itu ya, itu sudah ada gift, ya, gift dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak Haji DRS Haji Dwiyono Irianto MMJK beserta Ibu yang telah memaparkan dari tadi jam 13.30 sampai jam 15 saat ini, tapi tetap dengan semangat untuk memaparkan workshop penguatan karakter berbasis mind searching. Alhamdulillah, demikian juga dengan Bapak Ibu guru peserta dari workshop sore hari ini masih tetap semangat sesuai dengan kesepakatan tadi, sudah dibaiat, tidak ada yang bolos. Alhamdulillah, semuanya tertib. Inilah suatu pembuktian bahwasanya nanti kita akan membentuk siswa yang hebat itu lahir dari guru-guru yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Marilah kita sampai pada penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelumnya, bahwasanya karakter tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan tenang hanya melalui pengalaman percobaan, dan penderitaan jiwa dapat diperkuat, ambisi diilhami, dan kesuksesan akan dicapai. Begitu dari saya. Mari kita akhiri pertemuan workshop penguatan karakter berbasis mind searching pada sore hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu kita bisa berfoto bersama dengan Bapak